Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini kita semua bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan seperti biasanya. Baiklah, hari ini saya Rianto Pratama ingin mencoba mengisi kegiatan KKNDR ini di hari kelima, yaitu dengan bersilaturahmi sekaligus diskusi dan mewawancarai dari jamaah di Musolah Raudhatul Talibin. Di sini saya sudah ada informan atau apa sih namanya, lindung musola sebagai lindung musola, yaitu Bapak Kasturi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Begini Pak, hari ini saya ingin mencoba berdiskusi apa yang Bapak ketahui tentang Irmus di Musolah Raudhatul Talibin ini. Yang saya ketahui tentang Irmus Musolah Raudhatul Talibin ini, Irmus itu kan ikatan remaja musola, karena di musola tersebut sudah menghasilkan kurang lebih 7 generasi dari mulai tahun 70-an dan hingga sekarang alhamdulillah masih terus berjalan lancar. Tapi organisasi tersebut di musola tidak terikat secara finansial ataupun material, cuman hanya musola ajang tempat bermain, tapi didasari dengan kegiatan-kegiatan bermain di bidang keagamaan. Itu namanya dulu Fajrul Islam. Kalau sekarang mau menjadi Irmus, Ikatan Remaja Musola. Baik, lalu bagaimana menurut pandangan Bapak tentang Irmus tersebut dari segi kegiatannya, bagaimana menjalankan amanah dari kegiatan tersebut dari Irmusnya? Untuk kegiatan, alhamdulillah di era milenial sekarang anak-anak sudah ada yang mengcover, baik itu dari dalam segi pendidikan mendasar sudah diatur keseluruhannya, baik itu dari santriwan-santriwati, baik itu dari pengajarnya, para alumnusnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus berkelanjutan, regenerasi, dan masih tetap stabil. Kemudian menurut Bapak apa sih yang menarik daripada Irmus tersebut yang sudah berjalan sekarang? Yang saya ketahui bahwa di Musola Raudhatul Talibin itu, perkenalkan dulu bahwa Musola Raudhatul Talibin itu terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Leleak, Kabupaten Indramayu, di Blok Girang RT 0401, bahwa musola tersebut mempunyai jejak riwayat yang sangat udah lama sekali, hampir 60 tahun yang lalu, musola tertua kalau nggak salah di Desa Taman Sari, dan generasinya sudah banyak, dan kegiatan-kegiatan para remaja santriwan-santriwatinya di situ untuk era milenial sekarang ada hadro dan tausiah, belajar anak-anak belajar tausiah, belajar dakwah, terus belajar fikih dan lain sebagainya. Mungkin Pak Rian juga sudah mengetahui. Ya, sebenarnya saya juga sudah mengetahui sedikit tentang itu. Baiklah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya apakah tahu atau siapa saja orang-orang yang cocok dalam mengikuti keorganisasian tuh? Kira-kira kriterianya seperti apa untuk
yang pantas mengajar yang pantas untuk memasuki irmus tersebut. oh, Di irmusnya. kalau di musola Rodotul Talibin itu nggak ada kriteria atau batasan atau kategori-kategori calon irmus, bebas. Di situ kan ajang bermain, bahkan banyak dari tetangga-tetangga desa itu yang menjadi irmus di musola ini. Nggak terikat, nggak terpaku harus orang dari sini, nggak. Yang jelas mah rata-rata mayoritas itu generasi pemuda yang sifatnya itu kegiatan-kegiatan sehari-harinya ya bermain sambil belajar, terus mengikuti kegiatan-kegiatan agama pada umumnya. Minimalnya kalau awalnya bermain-bermain dulu, terus lama kelamaan ikut-ikutan, saya tarik ke wilayah pemuda-pemuda masing-masing tetangga desa itu bisa terbawa satu demi satu. Alhamdulillah sampai sekarang udah banyak tuh Mas Rian. Iya. Ya. Lalu biasanya kan di situ ada gitu beberapa kegiatan rutinan. Nah, apakah Bapak sendiri mendukung kegiatan-kegiatan tersebut? Lalu kalau jika mendukung itu bentuknya itu seperti apa gitu? Bentuk pendukungannya? Untuk kegiatan yang saya ketahui pada akhir-akhir ini, artinya kan pertama di hari Rabu kalau siang ada ibu-ibu jamiah Yasin ada, dan untuk agenda kegiatan rutin para remaja-remaji santriwan-santriwati di malam Rabu dan malam Sabtu itu ada kegiatan apa tuh namanya, ngaji kuping Safinah ya, yang alhamdulillah udah kurang lebih 2 bulan sampai sekarang masih terus continue. Kira-kira begitu Mas Rian. Apalagi? Iya. Ya. Lalu apakah ada yang harus diperbaiki dari sistem sistem organisasi tersebut atau pengajaran atau apa gitu, dari kegiatan apa gitu? Sebenarnya untuk meningkatkan regenerasi atau memperbaiki sistem organisasi yang ada di musola tersebut emang masih banyak, terutama terbenturnya di bidang pendanaan atau keorganisasian keuangan. Sampai sekarang kami dari pelindung juga, saya juga selaku pelindung, sejauh ini belum muncul atau belum berani mendedikasikan bahwa anak-anak santriwan-santriwati dari kecil sampai remaja itu belum berani memungut anggaran sampai sekarang, karena yang saya tahu di situ banyak donatur-donatur atau dermawan-dermawan yang siap untuk mengalokasikan atau mendonasikan anggarannya, baik di itu bidang perlistrikan atau ledeng BDAM, terus di bidang pembangunannya, fasilitas pemeliharaannya, ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang menopang. Jadi ya kemungkinan artinya untuk ke depan seharusnya harus mulai digagas untuk administrasi keuangannya. Ntar saya sampaikan ke pengurusnya, saya akan selaku pelindung nih Mas Rian. Ya, siap. Ya. Lalu menurut Bapak nih, bagaimana antusias masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di musola gitu? Antusias masyarakat sekitar. Kalau untuk antusias masyarakat sekitar, kegiatan ya di tetangga wilayah musola tersebut ya alhamdulillah sampai sekarang kondusif, mendukung, support. Apalagi kalau di setiap ada kegiatan PHBI, baik itu Rajaban atau Maulid Nabi, ya baik dari segi material, dari dukungan tenaga dan moral itu ya alhamdulillah masih tergolong, artinya masih bisa mendukung. Cuman artinya ada beberapa salah satu pihak yang memang katakanlah ya emang di lingkungan kami kan masih lingkungan ya belum termasuk kategori lingkungan ulama. Jadi wajar artinya kan ya 1-2 orang, 1-2 keluarga yang masih belum peduli gitu, Rian, gitu ya. Lalu
kegiatan atau momen-momen kegiatan yang seperti apa sih yang biasanya itu bisa menarik eh, banyak orang dan banyak anak-anak supaya bisa ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Momen yang seperti apa? Kalau kegiatan yang menarik, yang unik dan juga bisa menyirat dari santri ke santri untuk membawa banyak santriwan santriwati, terutama di bidang kegiatan di akhir bulan suci Ramadan tuh, di malam takbiran. Biasanya 25 hari sebelum lebaran rutinitas, karena musola Rodotul Talibin ini musola selaku pencetus takbir keliling dari zaman dahulu. Dari zaman dulu musola ini awalnya yang mencetus tuh. Terus lama kelamaan kayak musola-musola lainnya, baik itu musola yang ada di desa Taman Sari atau musola yang ada di desa Lele juga mengikuti. Karena dulu mah Karang Tarunanya itu plus sebagai pengurus musola anak-anaknya tuh. Itu kegiatan yang paling dibilang unik dan banyak menarik perhatian bagi kalangan wilayah blok-blok lain. Sampai sekarang ya alhamdulillah udah semarak untuk takbir keliling. Mungkin pemirsa juga udah tahu semua bahwa kegiatan takbir keliling di desa Lelea, kecamatan Lelea, ya udah pawainya udah akbar kan Mas Rian ya. Sudah terkenal. Nah, menurut Bapak apa sih yang menjadi tolak ukur bahwa musola ini nih sudah berhasil atau sudah layak untuk siap dijadikan tempat kegiatan keagamaan itu? Dilihat dari segi sarana, prasarana, tenaga pengajar ataupun yang lainnya gitu. Yang menjadi tolak ukurnya itu seperti apa? Untuk tolak ukur dan untuk perubahan sementara ini secara di bidang pembangunan sudah ada. Di tahun 2016 kan kami selaku pelindung juga di situ, pada saat itu kan saya selaku panitia pembangunan sudah merubah total. Konon artinya kan di musola ini plus musola semi masjid jadi akbar. Bahkan mulanya juga kan akbar, hampir menghabiskan anggaran hampir 500 juta waktu 2016. Yang dulu musola yang kecil tapi luas, cuman masih jadul. Sekarang udah direnovasi mulai dari 2016 sampai sekarang, dan untuk pemeliharaan masih tetap stabil. Nah, untuk cenderung di tenaga pengajar atau tenaga kepengurusan di kegiatan agama itu emang masih belum stabil di musola ini, karena tujuannya memberdayakan para alumni, cuman kan yang namanya pemuda-pemudi kan terbuai dengan keadaan kondisi sekarang, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah. Tapi alhamdulillah kami dari pelindung sudah menganggarkan bahwa untuk mengambil salah satu pengurus untuk mengajar dan dianggarkan setiap bulannya gitu. Ya, terima kasih. Lalu untuk yang terakhir nih Pak, Ya. apa pesan-pesan untuk bagi para generasi nih untuk kedepannya gitu, harus bagaimana khususnya di remaja musolahnya? Pesan dan pesan untuk remaja-remajanya, ilmusnya. Iya. Kalau dari kami selaku pelindung memberikan pesan, barangkali suatu saat kan kalian juga kan pasti tua ya. Kalau bisa untuk pesan dari kami untuk remaja-remaja santriwan-santriwati sekarang, lebih erat lagi memperjuangkan, lebih erat lagi untuk bareng-bareng gotong royong dalam rangka memajukan atau mengembangkan metode kegiatan-kegiatan di musola. Dan yang saya lihat sekarang itu alumninya ya agak males. Alumni angkatan 2010-an ke sini tuh udah ada enggak stabil. Justru yang pengajar itu yang banyak orang luar semua. Kalau bisa Mas Rian selaku pribumi Desa Taman Sari itu ya Insyaallah. kapan-kapan saatnya mendedikasikan di musola kami ya Mas Rian ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak ya udah meluangkan waktunya. Baiklah, mungkin
Sekian wawancara dari saya Rianto Pratama dari kelompok 79 KKNDR IAIN Syah Nurjati. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.